5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari Peta Podcast. Pada kesempatan kali ini, kami selaku mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, saya Paramita Sinatra Maharani dengan nomor NIM 1213233 bersama Saya Abimastra Rakan Haryanto dengan NIM 213-23246 selaku host dalam podcast ini. Abi, sebenarnya kamu tahu tidak sih kami ingin membahas suatu topik apa? Tentunya kami ingin membahas topik yang tidak kalah menarik nih. Oke, sebelum kami membahasnya, kami sapa terlebih dahulu rekan kami yaitu Valen, Fatan, dan Nashwa. Halo Valen, halo Fatan, halo Nashwa. Halo, perkenalkan saya Valendira Puspa Ayuning Tias dengan NIM 213-23259. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Al-Faruqi dengan NIM 2132-3322. Halo, perkenalkan nama saya Naswatania Putri dengan NIM 21323273. Jadi, di podcast kali ini, kami ingin membahas tentang penyebaran Korean Wave di Indonesia melalui soft diplomasi. Sebelumnya, siapa sih yang tidak tahu dengan Korea? Itu loh, negara yang terkenal dengan boyband dan dramanya. Pastinya kalian semua sudah mengetahuinya kan? Tapi, di sini kami bukan ingin membahas apa saja boyband dan drama yang terkenal di Korea. Bukan itu. Sebenarnya, pemerintah Korea Selatan menggunakan Korean Wave seperti drama Korea untuk menyebarkan kebudayaan mereka. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan sangat mendukung agar kebudayaan mereka terkenal oleh masyarakat internasional melalui cara soft diplomasi. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kami bahas bersama narasumber kami. Istilah Korean Wave pertama kali diungkapkan oleh jurnalis Cina pada pertengahan tahun 1990-an dengan menyebutnya sebagai Hanliu dalam bahasa Mandarin, sementara di Korea dikenal sebagai Hallyu. Sejak saat itulah, sebagai awal munculnya Hallyu atau lebih dikenal sebagai Korean Wave oleh masyarakat internasional. Kepopuleran Korean Wave dimulai pada saat Cina mulai menayangkan drama Korea yaitu What is Love di salah satu stasiun TV Cina, yaitu China Central Television Station atau CCTV pada sekitar tahun 1997. Drama pertama Korea yang ditayangkan ini mendapatkan respon yang sangat baik dan diputarkan kembali pada tahun 1998 dan mendapatkan rating tertinggi kedua dalam sejarah perfilman di Cina. Pada awal-awal tahun 1990-an, sebelum terkenal sebagai Korean Wave, budaya Korean Wave ini sempat tidak menarik sama sekali dan bahkan tidak masuk dalam kapasitas ekspor untuk film seperti dari Taiwan, Hong Kong, Cina, dan Jepang yang masuk ke dalam referensi film Asia yang layak untuk ditonton. Memangnya Korean Wave ini hanya di bidang perfilman atau terdapat bidang lain juga? Selain di dalam bidang perfilman, ada juga di bidang musik yang sebenarnya Korea Selatan sama sekali tidak masuk ke dalam kriteria tersebut. Wah, menarik nih. Memangnya hal apa yang membuat Korea tidak masuk kapasitas ekspor untuk film dan musik? Nah, hal ini dikarenakan pada akhir abad ke-19, Korea Selatan masuk dalam pusaran dunia yang kacau dan Korea sendiri masih menderita akibat kolonialisme yang terjadi selama bertahun-tahun. Akhir dari kolonialisme yang diikuti dengan adanya Perang Korea pada tahun 1950-an yang mengakibatkan kerusakan ekonomi dan infrastruktur sosial negara. Korea juga harus memulai untuk membangun kembali negaranya hampir dalam segala aspek termasuk kebudayaan. Pada tahun 1980-an, ketika Korea Selatan mulai mampu untuk menyeimbangkan langkah dalam meningkatkan industri entertainment, setelah selama 1 dekade berusaha tanpa henti agar industri hiburan dapat bangkit. Dan hasilnya, saat ini industri hiburan Korea lebih populer daripada Amerika dan Eropa. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, musik Korea mulai mendapatkan tempatnya di negara mereka sendiri. Selain mulai masuknya musik Korea pada industri dalam negeri, hal ini juga diikuti dengan masuknya drama Korea yang mulai disiarkan 24 jam tanpa henti dan di akhir pekan banyak masyarakat Korea yang menonton film Korea di bioskop.
Film dan serial drama adalah bentuk Korean Wave yang pertama dikenal oleh masyarakat Asia pada awal tahun 2000-an dan disusul oleh ekspansi musik pop Korea atau yang lebih dikenal dengan K-pop. Wah, pembahasannya menarik ya. Kalau terkait perkembangan Korean Wave itu sendiri sampai akhirnya terkenal di Indonesia itu bagaimana? Bagaimana kalau kami membahas lebih lanjut terkait perkembangan Korean Wave tersebut? Pada Juni 1997, CCTV, salah satu channel televisi di Cina, menayangkan drama Korea berjudul What is Love, di mana drama tersebut lebih bergenre kekeluargaan yang pada masa itu jarang diceritakan yang bertemakan tentang keluarga. Selain itu, banyak radio-radio lokal yang juga mulai menyiarkan lagu-lagu Korea yang sedang menjadi tren. Dalam hal konser, band maupun boyband juga mulai diminati oleh masyarakat Cina yang mempunyai ratusan fans. Berbeda dengan Cina, kepopuleran Korean Wave di Indonesia diawali setelah Indonesia melakukan liberalisasi media pada tahun 1990-an dengan masuknya serial drama Korea di stasiun TV Indosiar pada tahun 2002, yakni serial drama Winter Sonata, dan langsung mendapat tanggapan baik dari masyarakat, lalu diikuti dengan penayangan Endless Love. Tidak hanya terkenal di Asia Tenggara saja, namun juga di negara lain seperti Australia, Dubai, Amerika, Uzbekistan, Kanada, Rusia, Turki, Hungaria, dan beberapa negara lain yang juga mulai mengenal Hallyu sebagai serial TV drama. Korean Wave yang awalnya hanya masuk dalam perfilman dan drama, semakin hari semakin menjadi masuknya K-pop seperti soundtrack dalam drama atau film. Musik dan artis Korea juga mulai diperhitungkan dengan menjadi suatu pembaharuan dalam kehidupan Korea yang modern, dengan karakteristik sosial dan menjadi salah satu aspek yang meningkatkan bisnis entertainment Korea. Selain serial TV, drama, atau musik K-pop nih, adakah hal yang lain yang meningkatkan kesuksesan Korean Wave? Selain itu, kesuksesan Korean Wave ini diikuti dengan meningkatnya ketertarikan mengenai produk-produk Korea Selatan seperti makanan, barang elektronik, gaya hidup, tren berpakaian, dan make up. Serta beberapa tahun terakhir yang semakin terkenal ialah operasi plastik. Menurut jurnal yang pernah saya baca, pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung pada tahun 1998, dalam meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave, pemerintah mengalokasikan dana sebesar $148,5 juta untuk membiayai produksi film, drama, hingga musik. Dengan adanya Korean Wave juga membuat pemerintah menyadari bahwa Korean Wave membuka jalan bagi kemajuan ekonomi. Selain itu, pada tahun 1962, Menteri Kebudayaan Korea Selatan telah mendirikan KTO, yaitu Korean Tourism Organization, yang dimana KTO ini merupakan sebuah perusahaan investasi pemerintah Korea Selatan yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata Korea sesuai dengan Undang-Undang Promosi Pariwisata yang berlaku serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Korea Selatan. Dalam Diplomatic White Paper 2006, Korean Wave menjadi bagian dari diplomasi Korea Selatan yang berperan dalam mempromosikan Korea Selatan. Perkembangan Korean Wave sangat pesat terjadi di Indonesia dalam kurun waktu pada tahun 2006 hingga sampai saat ini, yang membentuk citra atau pandangan positif masyarakat Indonesia dengan Korea Selatan. Dengan adanya citra yang dibangun oleh Korea Selatan di Indonesia dapat menjadikan hubungan bilateral kedua negara semakin erat sehingga dapat membantu meningkatkan berbagai sektor dari hubungan politik, ekonomi, dan tentunya sosial budaya. Meningkatnya image Korea Selatan melalui Korean Wave yang diimplementasikan sebagai salah satu bentuk instrumen pelaksanaan soft diplomasi memiliki pengaruh yang positif di bidang ekonomi. Peningkatan yang signifikan dalam hubungan Indonesia-Korea Selatan juga tercermin dengan baik melalui perkembangan pesat perdagangan bilateral antara kedua negara. Pengaruh di bidang ekonomi juga ditopang oleh sektor pariwisata Korea Selatan yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh signifikan dalam pelaksanaan soft diplomasi ini. Kalau menurut Nashwa, bentuk-bentuk Korean Wave yang ada di Indonesia itu apa saja sih?
Serial drama televisi dan film adalah bentuk Korean Wave yang pertama kali dikenal oleh masyarakat di Asia yang selanjutnya pada awal tahun 2000-an disusul oleh ekspansi musik pop Korea yang dikenal dengan istilah K-pop. Serial drama Korea mengambil peran yang cukup besar terhadap alasan mengapa seseorang bisa mengenal dan mulai mengikuti semua tentang Korea. Pada data yang didapat dari stasiun televisi seperti SCTV, RCTI, ANTV, Global TV, dan Indosiar, sejak 2015 terdapat 110 drama Korea yang telah ditayangkan di Indonesia, dan setiap tahun bertambah. Peningkatan penayangan drama Korea di Indonesia karena tingginya rating yang didapat oleh setiap stasiun televisi. Contohnya, drama Boy Before Flower yang mendapatkan rating 14,4%. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa serial drama merupakan bagian penting dalam diplomasi Korea Selatan. Kalau menurut Valen, bagaimana sih kepopuleran film Korea itu sendiri? Kepopuleran film Korea pertama di Indonesia yang sukses di pasaran ialah Shiri. Film ini bergenre kriminal yang dirilis pada tahun 1999. Menurut idntimes.com, semenjak tahun 2015 sampai 2018, terdapat kurang lebih 100 juta orang yang menonton film Korea di bioskop. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2012, jumlah penonton Korea ialah sebanyak 44,18 juta. Oleh karena itu, film menjadi salah satu sarana dalam melakukan hubungan diplomasi. Adapun pengaruh budaya Korea dalam masyarakat Indonesia ialah banyaknya penggemar Korea yang mulai menikmati musik K-pop dan menonton serial drama Korea sehingga mereka tertarik untuk mempelajari tentang budaya Korea. Kemudian, mereka mencoba makanan Korea seperti apa yang mereka lihat dalam serial drama ataupun film Korea. Lalu, mereka mulai mengenal pakaian tradisional Korea Hanbok dan bahkan belajar beberapa kosakata Korea melalui lirik lagu K-pop. Oke, dari pembahasan yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Melalui diplomasi, sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Melalui kepopuleran Korean Wave, pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan, sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea Selatan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di belahan bumi lainnya. Semakin menyebarnya pengaruh budaya Korean Wave ini akan semakin memainkan peranan penting dalam meningkatkan jati diri Korea Selatan. Selain itu, citra positif yang terbentuk pada masyarakat Korea Selatan pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih erat. Di samping itu, Korean Wave yang diimplementasikan sebagai salah satu bentuk soft diplomasi membawa pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan sektor perekonomian dan pariwisata Korea Selatan. Masyarakat Indonesia yang pada awalnya hanya menyukai tayangan serial drama Korea dan menikmati musik K-pop telah membawa mereka mengenal Korea lebih jauh dengan mempelajari budaya dan bahasa Korea. Hal itu membuktikan keberhasilan pelaksanaan Korean Wave sebagai instrumen soft power diplomasi oleh kebudayaan di Indonesia. Baik, untuk saran pada pembahasan kali ini yaitu dengan melihat keberhasilan Korean Wave sebagai instrumen soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan di Indonesia, maka Indonesia sebagai negara yang juga kaya akan kebudayaan dapat mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan aspek kebudayaan sehingga dapat disebarluaskan dan dapat dinikmati oleh masyarakat internasional. Sehingga Indonesia juga dapat merasakan keuntungan seperti yang dirasakan oleh Korea Selatan. Sekian dari podcast kami yang mengangkat tema penyebaran Korean Wave di Indonesia melalui soft diplomasi. Saya Parvati Sinatra Maharani bersama Saya Abimasra Adakan Haryanto selaku host dalam Penta Podcast, pamit undur diri. Dan saya Valendira Puspayuning Tias. Saya Muhammad Fatan Al-Faruqi. Dan saya Nasotania Putri. Selaku pembicara juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.